Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Fuckboy Motovlog. Dan seperti biasa untuk kita semua, untuk jangan lupa selalu berdoa supaya diberikan kekuatan, karena nggak semua kenyataan sesuai dengan harapan. Di video kali ini gua mau sharing lagi tentang kondisi ekonomi Indonesia, terutama ini kan sekarang hari Minggu ya, gua nge-record, dan besok udah hari Senin. So besok itu adalah waktu di mana Jakarta itu akan melakukan PSBB lagi. Jadi kemungkinan Indonesia itu bakal mengalami resesi, dan prediksi dari para ekonom dengan atau tanpa adanya PSBB ya, resesi Indonesia itu emang bakalan terjadi beneran. Ya tentu kita tuh harus bersiap diri tentang segala kemungkinan yang bakal terjadi selama resesi. Terus apa saja yang bakal terjadi ya, kita kan nggak tahu. Salah satunya tentang cara menabung atau investasi yang perlu kita lakukan, karena untuk recovery dari resesi kurang lebih itu selama 1-2 tahun itu juga sudah yang paling cepat. So ini gue mau cari lokasi aja lah buat nge-record yang enak lah, yang pemandangannya segar, supaya ntar kita semua nontonnya juga pikirannya adem, betah deh. Aduh, karena ini video bakalan lama banget durasinya. Mungkin kayak video kemarin hampir setengah jam itu kan, mungkin ini sama sih ya, kurang lebih lah. Oke, kita gas aja karena sebentar lagi kita sampai guys. Ya di sini pemandangannya tuh enak banget kan, lo bisa lihat. Makanya gue mau nge-record di sini, dan kebetulan masih cerah juga. Ini udah 4:30 lewat dan masih cerah. Moga-moga sih nggak, gue kan ngocehnya panjang. Moga-moga nggak keduluan sama maghrib. Maksudnya nggak udah yang gelap-gelap banget, soalnya kan nggak jelas ntar. Kayak waktu itu gue nge-record sinematik malah kesorean, jadinya keburu gelap, gagal dah. Ada ini pemandangannya, wow, masya Allah guys, subhanallah. Oke, kita bakal nge-record di sana ntar, jadi stay tune karena gue bakal cerita tentang about investing and house saving, about money is the better money is the Mamiko world, yeah. What the hell man. Nah sip. Pemandangannya waduh, backlight enggak. 2 hours later. Oke guys, balik lagi bersama gue di Fuckboy Motovlog, dan pada kesempatan kali ini gue udah di Desa Jambu, Kecamatan Aon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan di video kali ini gue mau ngelanjutin pembahasan yang tadi, yaitu bagaimana yang harus kita lakukan ketika terjadi resesi. Nah, ketika resesi terjadi tentu kita harus mengelola keuangan kita dengan baik. Terus bagaimana cara supaya uang yang kita kelola itu selalu bertambah, karena tujuan gua, bahkan tujuan lo dan semua orang itu adalah sama-sama untuk mencapai kekayaan atau mencapai sesuatu kesuksesan yang masing-masing ini tentu setiap orang berbeda. Lalu bagaimana cara untuk menggapai kesuksesan tersebut adalah salah satunya dengan cara mengelola uang ini dengan baik. Dan di sini gue mau share kalian semua gimana flow dari uang-uang kita itu bakal dikelola, karena itulah yang menjadi kunci kita untuk bisa menabung dan bahkan bisa berinvestasi. Oke, jadi balik lagi, di sini kita gue udah bikin tabel tentang bagaimana flow dari pendapatan yang kita punya. Jadi di sini kalau ngomongin yang pertama, karena kita bekerja, misalkan kita bekerja dari suatu perusahaan, maka di sini kita punya penghasilan yang pertama itu dari gaji, kemudian ada uang lembur, bonus dan sebagainya, atau bahkan tunjangan. Nah, di sini kita masuk ke
ranah bagian di pendapatan. Nah, dari pendapatan ini karena kita statusnya bekerja dari suatu perusahaan misalnya, maka kita terkena pajak dan potongan-potongan lainnya. Misal pajak penghasilan, kemudian potongan kas bulanan dan sebagainya. Nanti di situ juga gue bakal jelasin bahwa ada yang namanya revenue dan income. Lalu dari situ juga kita alokasikan dana kita yaitu untuk donasi, kemudian zakat atau juga amal. Dan di sini presentasinya sebagai urutan nomor kedua. Lalu setelah itu kita untuk menabung, kemudian investasi. Kenapa kita utamakan untuk tabungan dan investasi? Banyak orang yang mengatakan bahwa kita itu menabung atau berinvestasi ketika uang kita lebih, atau kita setelah uang kita sisa baru kita melakukan tabungan dan investasi. Tapi justru itu adalah cara yang salah, dan apabila kita hidupnya konsumtif dalam bulan itu atau di hari-hari itu, maka kita nggak akan punya kesempatan karena sisa uang kita sudah habis. Lalu setelah tabungan dan investasi kita beres, lalu kita masuk untuk asuransi bulanan seperti premi BPJS, kemudian yang lainnya. Nah, untuk kita sebagai pekerja misalnya, asuransi ini itu biasanya untuk BPJS itu untuk beberapa perusahaan itu sudah mengincludekannya dalam di sini pajak dan potongan. Jadi gaji kita sudah dipotong untuk BPJS. Dan ada juga perusahaan yang sudah melakukan sistem yang paketan atau packaging yang per keluarga. Jadi sekali potongan itu semua keluarga terbayar gitu. Dan yang berikutnya itu kita prioritaskan untuk membayar utang atau cicilan-cicilan yang kita punya. Kalau misalnya nggak punya berarti kita langsung untuk melanjutkan pembagian alokasi dana kita di biaya hidup. Nah, jadi yang hitam-hitam ini yang udah gua arsir itu adalah pendapatan kita, dan yang putih ini yang tanpa arsiran itu menandakan itu adalah pengeluaran. Loh, kenapa tabungan dan investasi itu kita cantumkan di pengeluaran? Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, seperti yang udah gue bilang tadi, banyak orang yang mementingkan untuk memenuhi biaya hidupnya terlebih dahulu baru dia akan melakukan investasi. Tapi dalam kasus kali ini biaya hidup itu sebagai urutan yang terakhir. Kenapa? Karena kita yang harus memanage dari biaya hidup kita, seperti mengatur untuk lebih berhemat. Berhemat bukan berarti pelit. Nah, di sini kalau misalnya tidak cukup, nah maka kita bisa melakukan perbanyak revenue, kemudian tingkatkan income. Nah, apa itu revenue dan income? Perbedaan antara revenue dan income adalah revenue itu adalah total pendapatan kita, pendapatan kotor. Kemudian income itu adalah pendapatan bersih kita. Masih belum paham? Ini gua ada kertas selanjutnya. Misalkan kita mempunyai gaji sebesar 5 juta per bulan. Itu namanya revenue. Kemudian kepotong oleh pajak penghasilan, kemudian potongan-potongan lainnya dari perusahaan, maka itu menjadi total misalnya 4,7 juta. Maka itu yang disebut dengan income. Jadi revenue adalah penghasilan kotor dan income itu adalah penghasilan bersih. Sebenarnya kata-kata revenue dan income ini itu lebih cocok digunakan di dalam dunia bisnis atau dunia usaha dalam menghitung antara pemasukan dari hasil penjualan dengan laba bersih gitu. Tapi di sini nggak apa-apa, kita aplikasikan saja di gaji yang kita sebut revenue, kemudian kita hitung pendapatan bersih kita atau gaji bersih kita setelah kepotong pajak dan sebagainya menjadi income. Nah, semuanya itu tadi dilakukan apabila kita tidak mempunyai income yang mencukupi kebutuhan kita, meskipun kita sudah berhasil melakukannya dengan baik. Lalu bagaimana survei-survei dari sekian banyak orang yang telah membuktikan? Jadi ketika diberikan suatu pertanyaan, di sini dalam kasus ini 2 pertanyaan, contohnya misal ada 10 orang, kemudian diberi 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah dari mana gaji mereka berasal. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang mereka lakukan setelah mereka menerima gaji pada saat itu. Kemudian 8 dari 10 orang itu menyatakan bahwa pendapatan mereka itu berasal dari gaji, kemudian dari tunjangan, dari bonus, dan sejenisnya. Kemudian 7 dari 10 orang mengatakan bahwa gaji yang mereka terima, mereka akan memprioritaskan untuk membayar utang atau cicilan. Kemudian mereka akan
menghitung biaya hidup mereka, kemudian baru setelah itu berinvestasi. Berarti kemungkinan hanya sekitar 3 orang yang melakukan prioritas investasi, bahwa investasi itu lebih penting dan sebagai prioritas. Nah, tapi kenapa sih orang-orang itu melakukan investasi? Pasti ada tujuan tersendiri. Karena setiap orang pasti memiliki tujuan keuangannya masing-masing. Seperti misalnya di posisi gua sebagai motovlogger mungkin pengen kamera yang bagus atau kendaraan yang lebih baik atau dan sejenisnya. Itu yang namanya tujuan atau mimpi. Mimpi itu bebas dan bisa terserah kita mau mimpi yang bagaimana saja. Kemudian ada juga orang yang bermimpi mungkin di umur 25 tahun mereka sudah punya rumah, punya mobil, dan banyak hal lainnya. Dan pasti kita itu harus mempunyai perancangan untuk mencapai tujuan keuangan tersebut. Nah, di sini gue punya grafik yang gue buat ini seperti ibaratkan sebuah pohon besar, dan dalam kasus ini gue pakai pohon durian. Gak apa-apa, sebenarnya pohon apa aja bisa, cuma di kasus ini gue pakai pohon durian. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Ini adalah pohon durian yang gue bikin, whatever lah jelek, yang penting maknanya bagus. Nah, ibaratkan seperti sebuah pohon itu terdiri dari akar, batang, daun, terus bunga, dan buahnya itu terakhir. Kemudian di posisi yang pertama, ketika kita ingin punya suatu pohon yang kuat, yang bagus, maka kita harus memperkuat dari bagian akarnya dulu. Nah, sama seperti dalam keuangan, kita itu perlu memperkuat di bagian dasar atau akar dari keuangan kita. Jadi yang pertama yang harus kita susun adalah dana darurat. Ini yang sangat nampak bagi kita, dalam artian ketika kita butuh suatu dana yang mendadak, maka kita punya dana darurat. Tapi sebelum kita naik ke batang yang paling bawah dulu, ingat, kita itu harus ada akar yang kuat. Nah, akar yang ada di sini itu yaitu utang, cicilan, online shop, dan sebagainya yang sifatnya itu perlu untuk segera dilunasi. Dan misal jika kita tidak dilunasi, maka kita akan kesusahan, misal diburu-buru dengan rentenir atau oleh pihak dari bank atau dan sejenisnya. Nah, setelah utang kita itu lunas, baru kita untuk menyiapkan dana darurat. Nah, untuk cara menghitung dana darurat adalah itu kita hitung berapa pengeluaran bulanan kita, kemudian dikalikan bisa 3 bulan, 6 bulan, itu terserah. Kalau kondisi normal mungkin bisa 3-6 bulan. Tapi untuk kondisi seperti ini, seperti ketika terjadi corona atau resesi atau bahkan krisis ekonomi, dan gue menyarankan dalam hal ini kita mempunyai dana darurat itu kurang lebih 9-12 kali pengeluaran kita per bulan. Jadi misalkan kita punya dana per bulan atau pengeluaran kita per bulan itu, misal kita sebulan butuh biaya 2 juta untuk hidup, maka untuk dana darurat ini kita bisa alokasikan sebanyak misal 12 kali kita menentukan. Nah, nanti di 2 juta ini dikalikan dengan 12 kali, jadi total itu 24 juta dana darurat kita. Tujuannya untuk apa? Ketika kita misalnya di PHK atau terjadi sesuatu hal lain yang tidak diinginkan, kita mempunyai dana cadangan untuk bertahan hidup sampai kita dapat pekerjaan yang baru. Baru setelah dana darurat ini beres, kita akan melanjutkan untuk memikirkan tentang asuransi. Asuransi itu apa? Misalnya asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, dan asuransi lainnya. Tapi dalam hal ini gue membahas tentang asuransi kesehatan. Why asuransi kesehatan? Karena ya mungkin sekarang kita sehat, tapi kita nggak tahu nanti besok atau kapan itu kita jatuh sakit atau amit-amitnya ada hal yang tidak diinginkan seperti itu. Jadi kita punya cadangan atau seseorang yang menjamin kita. Asuransi itu kan sama saja dengan kita punya resiko, dan resiko itu kita limpahkan ke orang lain, sehingga orang lainnya yang untuk mengelola resiko kita. Jadi misalnya kita itu punya resiko untuk sakit, atau kita bisa saja ada hal lain yang tidak diinginkan. Nah, dari sini kita limpahkan resiko sakit kita ke orang lain. Seperti misal kita sakit, maka kita punya asuransi. Nah, maka pihak asuransi lah itu yang menanggung dari kita. Dan asuransi ini kan juga banyak yang mengatakan bahwa kan percuma kalau kita sakit. Nah, sebenarnya bukan konsep bagaimana ketika kita sakit, tapi bagaimana meminimalisir dari resiko-resiko yang mungkin muncul di masa yang akan datang yang tidak bisa kita prediksi, seperti itu.
Lalu setelah dari asuransi ini beres, maka kita akan naik ke pohon yang lebih tinggi lagi. Pohon ini semakin lama semakin kuat dan semakin tinggi. Lalu kita akan menuju pada tujuan keuangan kita. Misalkan kita ingin membeli mobil, atau kita ingin membeli motor, membeli rumah, atau tujuan kita menikah di usia 25 tahun. Nah, di sini kita sudah mulai memprosesnya. Bagaimana cara untuk cepat dalam mencapai tujuan keuangan? Ada banyak cara yang digunakan, seperti menabung atau dengan investasi. Tapi cara yang paling cepat adalah dengan kita investasi, karena memberikan persentase keuntungan yang lebih besar. Lalu setelah kita mencapai banyak tujuan keuangan, tujuan-tujuan yang kita inginkan dalam hidup kita naik lagi ke ranah yang lebih tua, karena pohon itu semakin lama kan semakin tua dan semakin besar. Otomatis kita harus menyiapkan dana di hari tua kita. Dana di hari tua kita ini sendiri itu banyak jenisnya, seperti misalnya asuransi di hari tua, kemudian proteksi jaminan di hari tua atau dana pensiun dan sebagainya. Itu banyak jenisnya yang bisa kita tabung mulai dari sekarang atau ketika keuangan kita sudah memadai. Lalu setelah pohon itu tumbuh semakin besar dan berbunga, akhirnya pohon itu berbuah. Buahnya itu adalah, dalam keuangan itu adalah kita punya kayak semacam punya kekayaan atau punya yang lainnya yang bisa kita wariskan ke bagian dari keluarga kita. Jadi distribusi warisan itu bisa terjadi ketika kita sudah mencapai tujuan keuangan kita yang paling tinggi. Nah, sekarang ini sudah banyak sekali cara yang dapat kita gunakan untuk melakukan kita menabung atau kita melakukan investasi. Sudah banyak pihak-pihak dari perusahaan, mungkin bank atau lainnya, yang membantu kita dan mempermudah kita untuk melakukan menabung dan investasi. Untuk menabung sendiri ada beberapa jenis yang berbeda yang bakalan gua tunjukin seperti bagian di bawah ini. Nah, untuk menabung sendiri itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, seperti metode menabung konvensional, yaitu dititipkan dengan orang tua. Kemudian yang kedua adalah disimpan sendiri di rumah, misal di celengan atau di lemari atau di security box atau yang lainnya. Kemudian kita juga bisa menabung atau menyimpannya di bank. Lalu cara menabung yang terakhir adalah kita dengan menabung deposito. Menabung deposito itu adalah menabung dengan berjangka, misalnya jangkanya 1 tahun, 2 tahun, atau sampai 5 tahun misalnya, yang mana sebelum jangka tersebut berakhir maka kita tidak bisa untuk menarik uang tersebut. Nah, untuk metode investasi sendiri itu ada banyak sekali macam investasi di sekarang ini karena zaman semakin canggih. Nah, yang pertama itu ada investasi melalui reksadana, kemudian investasi di saham, investasi di emas, properti, obligasi, P2P lending, kemudian yang terakhir adalah dolar. Dan kenapa gue coret di sini? Karena gue sangat tidak menyarankan kita untuk investasi dolar, karena sama aja itu melemahkan nilai rupiah kita di tahun-tahun yang akan mendatang. Lalu apa yang recommended? Yang recommended untuk berinvestasi adalah bisa di reksadana, kemudian di emas. Kenapa dua ini gue lingkarin di sini? Karena perputaran antara reksadana dan emas itu sangat cepat, apalagi ketika terjadi kondisi ekonomi yang krisis seperti ini, yang menghadapi resesi atau ketika kondisi yang tidak diinginkan, itu kan lebih mudah dicairkan. Dan properti ini bisa dijadikan opsi kedua atau ketiga, karena contohnya untuk properti kita berinvestasi di rumah atau di tanah, namun ketika kita ingin menjualnya, apalagi di kondisi seperti yang resesi ini atau bahkan krisis ekonomi, maka penjualan properti itu nggak akan secepat ketika kita misal menjual reksadana atau menjual emas dan menjual saham. Nah, yang menjadi cara banyak orang yang mungkin dari dulu ibu kita atau ayah kita bahkan mungkin lakukan itu adalah investasi di bagian emas. Untuk investasi di emas sendiri itu ada banyak macamnya, seperti investasi di emas batangan, kemudian di perhiasan atau seperti gelang, kalung gitu yang sejenisnya. Terus ada juga investasi di koin emas, bahkan di sertifikat emas pun ada. Dan ada juga investasi di dalam membeli saham perusahaan dari tambang emas. Nah, cara yang paling banyak dilakukan adalah ketiga ini: membeli emas batangan, kemudian perhiasan, dan koin emas. Nah, dalam nabung emas sendiri itu ada beberapa resiko atau bisa dibilang satu hal yang merepotkan jika kita melakukan investasi di bagian emas. Seperti yang pertama, butuh biaya perawatan, terutama jika kita membeli perhiasan.
Misal kita datang ke toko emas membeli mungkin 1 gram cincin atau gelang dan sebagainya, kemudian kita bawa pulang. Nah, justru disitulah kita membutuhkan biaya untuk perawatan. Perawatan dalam ini seperti menyimpan dalam kondisinya tetap baik atau dan yang lainnya, karena salah satu kekurangan emas itu adalah jika dia atau wujud fisik emasnya itu ada yang lecet atau defect sedikit saja, maka itu bisa saja mengurangi nilai dari emas tersebut. Kemudian untuk metode yang lainnya, dan di sekarang ini zaman sudah cukup canggih, jadi ada dari PT Logam Mulia atau PT Antam itu menyediakan fasilitas yaitu brankas logam mulia, dan itu metode kita membelinya itu adalah kita membeli emas, tapi emasnya itu disimpan oleh brankas mereka dan kita bisa mengeceknya secara online. Silakan cek aja di websitenya logamulia.com atau antam.id atau antam.com. Gua rada-rada lupa sih, silahkan cek aja sendiri. Nah, untuk metode investasi yang berikutnya adalah reksadana. Untuk pengertian reksadana apa, silahkan cari sendiri di Google, karena gue ingin kalian itu aktif juga untuk mencari tahu supaya kalian tidak tertinggal dengan berita-berita tentang investasi masa kini. Untuk jenis reksadana yang pertama itu ada pasar uang, kemudian yang kedua adalah reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana saham yang berbeda dengan saham, kemudian ada reksadana campuran. Reksadana ini adalah gabungan dari antara reksadana pasar uang, obligasi, dan reksadana saham. Lalu yang terakhir itu adalah jenis reksadana syariah. Namun dalam beberapa hal itu ada jenis-jenis reksadana yang lain. Namun di sini adalah reksadana secara umum. Kebanyakan dari orang itu menabung secara konvensional, yaitu menabung di rumah sendiri, misalnya menggunakan celengan atau dititipkan dengan orang tua. Namun ada juga metode yang lain seperti misal menabung di bank. Namun ada juga rekomendasi masa kini lebih baik kita itu berinvestasi atau kita menabung di reksadana pasar uang atau RDPU. Tapi apa sih benefit yang akan kita dapat dibandingkan jika kita menabung di bank? Nah, ini adalah tabel perbandingan antara kita nabung duit di bank dengan kita nabung atau investasi di reksadana pasar uang atau RDPU. Di sini ada kolom keterangan, kemudian di sini ada kolom penjelasan tentang tabungan, dan di sini ada tentang RDPU. Untuk keterangan yang pertama adalah seperti bunga tahunan. Berapa bunga tahunan antara tabungan? Jadi tabungan itu dalam 1 tahun itu kita mendapatkan bunga 0,5 sampai 1% per tahun, which is banyak yang berspekulasi ini itu haram. Jadi di sini tuh masih menjadi perdebatan, dan masing-masing orang itu bebas apakah dia tetap pada prinsipnya atau mengikuti prinsip bahwa bunga tabungan itu haram, itu bebas. Dan di RDPU sendiri itu ada bunga itu 3-8% per tahun, which is ini halal. Sebenarnya ini bukan dikatakan sebagai bunga, tapi di reksadana itu dikatakan sebagai return atau keuntungan kita dari hasil jual beli misalnya reksadana atau yang lainnya. Karena nilai reksadana itu setiap tahun, terutama untuk reksadana pasar uang itu cenderung untuk naik meskipun hanya 1 atau 0,5 rupiah per hari. Lalu untuk keterangan yang kedua atau pembanding yang kedua adalah biaya admin bulanan. Untuk di tabungan, jika kita menabung di bank itu ada biaya admin bulanan, itu tergantung banknya masing-masing. Sedangkan di reksadana pasar uang itu tidak ada biaya admin bulanan. Yang ada hanyalah expense ratio. Expense ratio ini sendiri itu adalah biaya yang dibutuhkan oleh manajer investasi untuk mengelola reksadana uang kita dan beberapa ratus ribu orang lainnya di Indonesia. Jadi expense ratio ini perbandingan misalnya antara keuntungan per tahun dibagi dengan biaya dari untuk kepengurusan reksadana seperti biaya operasional dan lain sebagainya. Itu yang ada hanya expense ratio, dan expense ratio ini biasanya kecil, yaitu mungkin di bawah 3% untuk reksadana pasar uang. Kemudian keterangan yang berikutnya itu biaya penarikan di teller atau ATM. Nah, untuk ini sendiri itu di tabungan itu ada penarikan biaya di teller
apalagi kalau di ATM yang beda bank. Tapi untuk reksadana pasar uang itu tidak ada biaya jual beli reksadana, tapi ini tergantung dari manajer investasinya. Kebanyakan manajer investasi sekarang atau bahkan marketplace reksadana itu tidak ada biaya untuk pembelian RDPU ini, seperti contohnya menggunakan aplikasi Bibit, Bareksa, Ajaib, dan investasi lainnya. Kemudian untuk keterangan berikutnya adalah saldo minimum mengendap di bank. Nah, untuk tabungan sendiri itu beberapa produk bank itu mewajibkan untuk ada saldo mengendap yang minimal, sedangkan di reksadana pasar uang itu tidak ada. Lalu kondisi saat inflasi, untuk tabungan sendiri uang itu tidak bertumbuh karena mengendap di tabungan. Jadi ketika ada inflasi atau kondisi krisis seperti ini ya uangnya segitu-gitu aja gitu. Tapi ketika kita melakukan di reksadana pasar uang, NAB atau nilai aktiva bersih dari reksadana pasar uang itu dia cenderung naik. Dan untuk reksadana pasar uang sendiri seperti yang udah gua jelasin di kolom pertama, ada kenaikan sekitar 3-8% per tahun, atau misal kita asumsikan misal 0,5 sampai 1 rupiah per hari, misalnya seperti itu. Jadi ketika semakin ke tahun itu semakin tahun ke tahun, jadi semakin dari sekarang sampai beberapa tahun kemudian, kemungkinan ya ini kan kita nggak tahu kondisi masa depan seperti apa, jadi harga dari NAB atau reksadana pasar uang, NAB-nya reksadana pasar uang itu kecenderungannya naik, sehingga kita akan dapat lebih untung. Nah, apakah dengan kondisi demikian kita harus menabung semuanya di reksadana pasar uang? Well, tidak demikian. Jadi, kita harus mengenal yang namanya diversifikasi investasi. Apa itu diversifikasi investasi? Diversifikasi investasi adalah di mana kita mengalokasikan dana-dana investasi kita tidak difokuskan dalam satu wadah. Jadi kita membaginya dalam beberapa metode investasi-investasi yang berbeda. Seperti halnya misal kita punya rumah, kemudian ada kamar-kamar yang berbeda. Jadi seperti itu. Nah, dalam kasus ini gue mau memberikan contoh tentang diversifikasi investasi atau mengalokasikan investasi-investasi kita ke dalam instrumen investasi yang berbeda supaya nilai portofolio kita itu stabil. Jadi ketika salah satu investasi kita itu anjlok, maka kita masih punya cadangan yang lainnya. Di sini kita misalkan gaji kita itu 5 juta per bulan, yang mana ini adalah revenue kita. Kemudian setelah dipotong dengan pajak penghasilan dan sebagainya, maka total income kita atau penghasilan bersih kita adalah 4,5 juta per bulan. Nah, asumsi kita adalah kita prioritaskan untuk nabung atau investasi sebanyak 10% dari income kita. Jadi 10% dikali 4,7 juta sama dengan 450.000. Nah, 450.000 ini jangan kita masukkan semuanya ke dalam satu metode tabungan. Oke, mungkin jika kita masuk di bank mungkin cenderung lebih aman. Tapi kita diversifikasi investasi kita atau tabungan kita jadi beberapa yang berbeda. Seperti misal sebagian kita masukkan ke celengan, sebagian kita masukkan ke bank, kemudian sebagian kita investasi di emas. Dan di investasi emas seperti yang udah gue jelasin tadi, itu kan ada beberapa metode investasi emas yang berbeda. Kemudian bisa juga kita sebagian investasikan di reksadana yang berbeda, tadi ada beberapa macam, ada 5. Kemudian bisa juga kita investasi di saham. Nah, jika kita investasi di saham, itu juga ada beberapa metode-metode yang berbeda, saham-saham yang berbeda, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan masih banyak dan lain-lainnya. Di sini itu metode investasi yang lain, namun di sini mungkin gambaran umumnya yang banyak orang lakukan. Jadi misal ketika di sini kasusnya misal ketika celengan kita hilang atau celengan kita apa gitu, misalnya kita masih ada celengan lagi misal di bank dan yang lainnya, atau misal kita di bank kemudian rekening kita kebobol atau apalah, misal itu jahatnya seperti itu. Nah, kita masih punya investasi misal di celengan, di emas dan yang lainnya. Contoh lagi, misal kita investasi di emas dan harga emas lagi anjlok, atau misal emas kita kemalingan atau dan yang lain sebagainya, amit-amit ya. Nah, ini kita masih punya dari yang lainnya, seperti ya sama kayak misal kita punya investasi di reksadana. Di reksadana misal harganya lagi anjlok atau dan yang lainnya, kita masih punya cadangan-cadangan dari investasi yang lainnya, seperti itu.
Sorry guys, jadi kenapa tadi gue anggap tabungan dan investasi itu sebagai pengeluaran? Karena ibaratnya ini adalah sebagai modal kita. Kita mengeluarkan uang, mengeluarkan modal, dan kasarnya ketika kita misal mengeluarkan modal untuk jualan dan ternyata tidak menghasilkan keuntungan, kan kita rugi di situ. Nah, jadi sama aja kita mengeluarkan uang dan nggak berharap uang itu kembali. Dalam artian nggak berharap itu kembali karena kita sudah fokus di situ sebagai tabungan atau investasi atau bisa jadi sebagai modal. Sama seperti di sini kita sudah membayar asuransi, mengeluarkan uang untuk asuransi, maka di situ kita tidak mengharapkan uang itu kembali, tapi kita mendapatkan benefit dari situ. Nah, sama ketika kita mengeluarkan dana kita untuk tabungan dan investasi, kita mengharapkan benefit. Benefitnya apa? Karena setelah sekian, misal 1 tahun atau 2 tahun dan sebagainya, kita akan mendapatkan untung dari investasi itu. Misal kita diinvestasi di reksadana. Nah, di reksadana sendiri itu kan harganya tiap tahun naik. Misal setelah 2 tahun harga investasinya misal bertambah. Jadi ini mendapatkan pendapatan kita di masa yang akan datang, seperti itu. Kemudian kita juga harus meningkatkan pendapatan kita jika kita tidak bisa untuk biaya hidup. Nah, misal setelah semua metode yang kita lakukan, kita tetap saja membutuhkan dana yang lebih, maka kita bisa melakukan ekspansi dari penghasilan kita. Melakukan ekspansi dari revenue, kita bisa melakukannya secara vertikal maupun secara horizontal. Untuk secara vertikal sendiri, itu dengan cara meningkatkan skill. Misalnya, kita bekerja dari sebuah perusahaan, dan di situ posisi kita misal di posisi yang paling bawah. Misal bekerja di pabrik, posisi kita sebagai operator produksi, maka kita tingkatkan skill kita untuk menjadi leader, kemudian menjadi foreman, kemudian menjadi supervisor, jadi manajer, dan semakin ke tinggi. Tapi kekurangan untuk meningkatkan revenue kita secara vertikal adalah membutuhkan waktu yang lama dan usaha yang cukup memfokuskan pada satu titik. Tapi ada cara yang kedua, yaitu dengan cara kita horizontal. Cara ini yaitu kita dengan misalnya membuka usaha baru atau dengan memanfaatkan dari hobi kita. Jadi kita melebarkan skill kita. Dalam hal ini kita melebarkan jangkauan atau metode-metode yang kita pakai untuk meningkatkan dari revenue kita. Misalkan kita punya hobi mancing, berarti kita misal ikut lomba mancing. Kemudian jika kita bisa fotografi atau videografi, kita bisa bekerja sambilan seperti memotretkan wedding atau sebagainya. Dan metode lain, misal kita buka bisnis sampingan, seperti misalnya yang gue lakukan adalah dengan membuka warung mie ayam seperti itu. Jadi itu sebagai penghasilan tambahan yang nantinya akan menambah revenue kita, dan otomatis kalau kita bisa mengelolanya dengan baik, maka itu akan menjadi income bagi kita untuk menambah instrumen-instrumen dari investasi kita. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin gitu aja video dari gue kali ini, dan gue tidak ada maksud untuk mengompor-ngompori tentang bagaimana cara kita berinvestasi, tapi gue ingin sharing aja bagaimana metode-metode investasi yang ada sekarang ini, kemudian yang bisa dipertimbangkan untuk menghadapi resesi yang mungkin bakal saja terjadi. Karena dengan atau tanpa adanya PSBB, intinya dengan atau enggak adanya PSBB, itu resesi bakal terjadi dengan melihat kondisi perekonomian Indonesia ini yang masih di bawah. Contohnya lihat saja gue mengamati sekitaran gue, untuk daya beli dari mie ayam gue dan sebagainya itu kan masih belum naik secara signifikan. Nah, itulah yang menjadi tolak ukur, dan konsumsi masyarakat itu adalah peran utama dalam meningkatkan atau agar indeks PDB di Indonesia itu menjadi 0 atau syukur-syukur jadi positif. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar dalam mengatur keuangan kita, mengatur pengeluaran. Di sini hemat bukan berarti pelit. Orang yang hemat itu adalah orang yang bisa mengalokasikan dananya dengan baik dan melihat kualitas dari alokasi dananya tersebut. Misalnya kita mending atau lebih baik kita lebih baik membeli satu barang yang bagus sekalian, tapi dia awet selama mungkin 5-10 tahun ke depan, dibandingkan jika kita membeli barang yang lebih murah kemudian selama mungkin beberapa bulan saja itu sudah rusak. Nah, karena seperti inilah kita butuh biaya perawatan lagi, biaya untuk beli yang baru lagi, seperti itu. Dan mungkin gitu aja video dari gua. Thank you buat kalian semua udah nonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel gua, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya gue lebih semangat lagi bikin video. Dan mungkin di akhir-akhir ini gue bakalan sharing tentang bagaimana cara mengelola keuangan dan investasi yang setahu gue aja lah,
Ya, kalau misalnya ada salah dan kekurangan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, atau ada request tentang bagaimana metode-metode yang lainnya bisa silakan tulis di komentar. Nanti kalau gua sempet atau gua ngerti lah tentang itu bisa gue sharing, tapi kalau gue gak ngerti mungkin bakal gue belajar dulu dari yang lebih ahli. Dan di sini gue thank you banget buat Bapak X lah yang gak gue sebut namanya, yang sudah sharing tentang metode-metode menabung dan investasi. Kemudian kepada Ibu Y yang juga sudah sharing, dan semuanya yang teman-teman dan sebagainya yang mau sharing ke gua tentang metode-metode investasi mereka dan sebagainya, sehingga gue juga bisa sharing ke teman-teman semua. Jadi jangan pelit-pelit ilmu, supaya kita bisa sharing, kita tahu sama-sama, dan kita juga untung sama-sama, dan Indonesia ini maju bareng-bareng, gak semakin terpuruk, apalagi jika nilai rupiah ini semakin turun. Oke, mungkin thank you sekali lagi, thank you, dan jangan lupa untuk komen apa aja gitu kekurangan-kekurangan gue, dan bye bye.